The second life, hidup yang kedua. Atau saudara mau katakan hidup sambungan ya boleh lah ya. Nah mari kita baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Selama pelayanan Yesus di dunia, kurang lebih 3,5 tahun, ada 3 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama adalah anak dari Yairus. Yang kedua adalah seorang anak muda dari kota Nain. Dan yang ketiga adalah Lazarus. Dan di antara 3 ini yang paling spektakuler adalah Lazarus. Mengapa? Karena Lazarus sudah mati 4 hari. Kalau orang sudah mati 4 hari, mayatnya itu sudah mulai membusuk. Ya, proses pembusukan itu sudah terjadi dalam mayat ini. Nah, pernahkah kita berpikir, kira-kira ketiga orang ini setelah dibangkitkan oleh Tuhan, bagaimana hidup mereka? Pernah nggak? Kita mungkin nggak pernah berpikir ya. Kira-kira anaknya Yairus, pemuda Nain, dan Lazarus yang sudah mati lalu dibangkitkan, kira-kira hidupnya gimana? Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk berpikir sejenak. Alkitab memang tidak pernah mencatat bagaimana kemudian mereka hidup. Kecuali sedikit catatan tentang Lazarus. Coba kita baca ayat ini. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Lazarus yang sudah dibangkitkan tadi. Sebab karena dia, perhatikan ini, karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ini catatan tentang Lazarus. Mengapa demikian? Ya mungkin itu spektakuler bukan? Tapi mungkin juga dalam hidup Lazarus terjadi sebuah perubahan. Alkitab tidak mencatat hidup Lazarus ini bagaimana sebenarnya. Yang kita tahu Maria suka mendengar firman, Marta suka melayani. Lazarus bagaimana tidak ada. Jadi kemungkinan saja kita ya bukan berandai-andai ya, tapi kita berpikir sejenak. Mungkin Lazarus ini ada perubahan dalam hidupnya. Ada kesaksian, ada sesuatu yang dilihat oleh mereka. Sehingga dikatakan mereka orang-orang Yahudi itu menjadi percaya kepada Yesus. Jadi kehidupan Lazarus sesudah dibangkitkan tidak sia-sia. Tetapi kehidupan Lazarus itu memuliakan Allah. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Membesarkan kerajaan Tuhan. Nah sekarang saya tarik itu kepada kita. Apa kaitannya dengan kita? Mari saya akan bacakan beberapa ayat dalam Efesus pasal 2 ayat 1-5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Satu ayat lagi. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kaitannya itu erat. Karena firman Tuhan berkata bahwa dulu kita ini juga mati secara rohani.
tapi juga akan mati secara jasmani. Tetapi di dalam Kristus, oleh Kristus kita dihidupkan. Secara rohani kita hidup dan kita juga akan mengalami kehidupan yang kekal satu saat. Jadi saudara-saudara saya ini seperti Lazarus. Mungkin memang kita tidak mengalami apa yang Lazarus alami, mati secara daging. Tapi mungkin pernah ada orang yang hampir mati. Ada enggak? Ada jemaat kita, karena sakit jantung akhirnya dia dioperasi, di bypass. Dan keluarganya berkata, ini hidup yang kedua, Om. Mungkin ada di antara kita. Sudah divonis dokter, kamu umurmu tinggal setengah tahun. Tapi dia bisa hidup bertahun-tahun. Itu kan umur tambahan, hidup yang kedua. Mungkin ada yang hampir kecelakaan, hampir mati. Kalau ini mungkin banyak, karena mungkin saudara banyak di jalan, terutama mungkin pria-pria. Oh, saya pernah alami, itu kalau bukan pertolongan Tuhan, amblas sudah. Karena waktu itu supirnya koboi, saudara. Supir yang saya pakai koboi, wah nyelip dari kiri. Ketika dia nyelip dari kiri, baru tahu bahwa di kiri itu ada bok. Ini sama cepatnya, dia cuma cepat mau mendahului dari kiri. Gitu masuk, ada bok di situ. Wah, saya sudah tidak punya hati. Yesus, dia sikat itu gasnya, set. Aduh, kalau melenceng dikit aja, amblas sudah. Sebenarnya kalau saudara mau dan saya mau renungkan, kita ini banyak kali mengalami hidup yang kedua. Second life. Tuhan selamatkan kita dari maut. Secara fisik, tapi secara rohani juga. Kita ini di dalam Kristus Yesus, kita ini mengalami hidup yang kedua. Tadinya dikatakan jelas, tadinya ketika kamu belum ada dalam Kristus, kamu ini mati. Mati oleh pelanggaranmu, oleh dosamu, kamu hidup di dalamnya. Dan statusmu itu mati, jasmani dan rohani. Tetapi di dalam Kristus kamu sudah dibangkitkan. Seperti Lazarus. Jadi sebenarnya kitalah Lazarus itu, saudara. Bukan orang lain. Anda dan saya inilah Lazarus itu. Kita ini sudah menerima kemurahan Tuhan. Dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus keluar. Dan kita keluar. Proses pembusukan itu berhenti. Dan kita hidup kembali. Dan saya yakin dan percaya Lazarus bukan keluar sebagai mayat yang sudah mulai membusuk. Tapi dia keluar dengan tubuh yang sudah sehat dan pulih kembali. So kalau enggak, wah sana geroang sini geroang ya toh. Sana berulat sini sudah mulai berulat. Jadi pertanyaannya datang juga kepada kita. Sekarang bagaimana kita harus hidup? Man, begitu sesungguhnya. Kalau kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Sekarang taruhlah diri kita ini kayak Lazarus lah. Sudah enggak usah susah-susah. Anggaplah saudara mati. Tiba-tiba saudara hidup kembali oleh mujizat Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian. Itu katanya sudah didorong sebagai orang mati. Tapi ternyata hidup kembali. Nah kira-kira kalau kita, nah sekarang kira-kira gimana hidup kita? Nah ini, how should we live? Itu pertanyaan yang terpenting. Bagaimana seharusnya kita ini harus hidup? Kita yang sudah diberi the second life, kehidupan yang kedua, yang sudah dikasih hidup sambungan oleh Tuhan. Bagaimana kita harus hidup? Nah ini pertanyaannya. Nah mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya ajak saudara melihat kepada surat Kolose. Kamu dulu mati. Tapi sekarang sudah dibangkitkan. Sebab itu mari kita hidup dengan cara yang baru. Hidup sebagai manusia yang baru. Hidup sebagai orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita masih hidup. Padahal seharusnya kita sudah mati. Nah di dalam Kolose pasal 3 ini ada banyak sih nasihat-nasihat. Tapi saya akan ringkaskan menjadi 4P. Yang keempat itu tambahan. Bonus 3P yang di atas itu di dalamnya ada 5 hal. P yang pertama, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus memakai kata matikanlah. Dalam bahasa aslinya dipakai kata nekro. Dari kata nekro, ada istilah kedokteran yang namanya nekrosis. Nekrosis itu kalau saudara pernah melihat ada orang diabetes, luka, jadi hitam. Nah itu nekrosis. Nekrosis itu berarti jaringannya udah mati, nggak bisa diapa-apakan. Atau ada orang kedinginan di puncak Himalaya situ, karena dingin hidungnya jadi hitam, tangan-tangannya hitam, itu nekrosis, jaringannya mati. Nah ini yang dipakai dalam istilah di dalam pasal 3 ayat 5 ini. Nekrosis. Nah kalau sudah nekrosis nggak ada lain cara harus diamputasi, karena sudah jaringannya mati.
Jadi Paulus berpakai kata matikan, amputasi. Ada 5 hal yang harus diamputasi di sini. Yang pertama, percabulan. Kata percabulan ini dipakai kata porneia. Dari kata porneia timbul kata pornografi. Nah ini hati-hati, baik orang tua, baik anak muda, semua kita kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh dalam pornografi. Karena zaman sekarang informasi begitu terbuka, yaitu harus diamputasi, dimatikan, dipotong. Kemudian kenajisan, uncleanness, semua yang kotor-kotor, pikiran kotor, percakapan kotor, bacaan kotor, dan semuanya itu diamputasi. Hawa nafsu ini bicara tentang keinginan-keinginan yang berlebihan di sini. Tentu keinginan yang negatif tentunya. Kemudian nafsu jahat, evil desire, evil lust. Di sini bukan sekedar nafsu-nafsu biasa, tapi nafsu yang berhubungan dengan seksual. Yang jahat, evil. Dan keserakahan. Jadi 5 hal ini harus dipotong semuanya. Amputasi. Karena 5 hal ini disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi kalau ada orang berkata, saya tidak menyembah berhala, tidak ada patung di rumah saya. Nah, saya tidak berdoa kepada patung, tapi hati-hati. Karena di hadapan Tuhan, 5 hal ini sama dengan penyembahan berhala. Dalam bahasa Inggris juga sama. Kalau yang 5 itu termasuk adultery, penyembahan berhala itu idolatry. Jadi hampir sama, suaranya hampir sama. Jadi ayo kita potong semuanya ini. Kita potong dalam nama Yesus, kita potong. Kita amputasi dari hidup kita. P yang pertama. P yang kedua adalah pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya salah, tapi mungkin saya benar. Kalau yang pertama tadi, mungkin itu kebanyakan dosanya pria yang berkaitan dengan seksual. Tapi yang kedua ini, mohon maaf, ini dosanya wanita. Karena berkaitan dengan perkataan lidah. Ini semua berkaitan dengan lidah. Kan? Marah, geram, marah, kemarahan. Geram itu dendam. Dan dari situ muncul kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Semua ini berkaitan dengan lidah, dengan mulut. Dan semua ini dikatakan oleh Rasul Paulus harus dibuang. Kata buang di sini dalam bahasa asli berkaitan dengan pakaian. Pakaian yang sudah bau. Pakaian yang sudah compang-camping. Pakaian yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Tanggalkan semuanya. Buang semuanya. Saudara punya pakaian-pakaian yang sedang dipakai, masa mau pakai itu? Buka, buang. Pakaian-pakaian yang sudah bau, yang sudah compang-camping, yang sudah nggak layak pakai. Dibuang saja, ditanggalkan. Saya masih ingat cerita tentang Bartimeus. Ya, Bartimeus ketika mau disembuhkan oleh Tuhan, dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dan ia datang kepada Yesus. Mengapa? Karena jubah itu jubah pengemis. Jubah yang mungkin tidak pernah dicuci. Yang bau, yang compang-camping, yang tidak layak. Dia buka semuanya. Sungkan ketemu Yesus. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Jadi itu harus dibuka semua ya yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ditanggalkan dari hidup kita. Kalau tadi dipotong, sekarang kita harus menanggalkan. Tinggalkan, tanggalkan, put off. Buka, lepaskan semuanya itu. P yang ketiga, put on. Kalau tadi dibuka, sekarang kenakan. Yang dipakai ini kata yang sama. Bagaikan kita mengenakan pakaian baru. Apa yang harus dikenakan? Coba kita baca. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Juga 5 lagi. Belas kasihan, compassion. Kemurahan, sini artinya kebaikan, kindness, kebaikan. Kerendahan hati, kelemah lembutan. Ingat Tuhan kita rendah hati dan lemah lembut. Kan? Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Aku rendah hati dan lemah lembut. Kalau orang yang ngomong gitu, wah mungkin kita berpikir orang ini sombong. Ngaku-ngaku rendah hati. Tapi kalau Tuhan Yesus memang demikian. Ya rendah hati dan hatinya sangat lemah lembut. Dan kesabaran. Haleluya. Inilah pakaian yang baru. Pakaian pesta. Pakaian Kristus. Firman Tuhan berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Pakai itu. Inilah pakaian yang harus kita pakai sebagai manusia baru. Jangan sudah mandi, tapi kita masih pakai baju yang lubang-lubang yang bau. Tentu kita tidak ingin, bukan? Sudah wangi-wangi, sudah bersih. Masa kita mau cari baju yang ada di tumpuan baju kotor? Enggak, bukan? Walaupun itu bajunya bagus. Bagus itu,
tapi sudah kotor. Masa kita mengodal-odal di situ lalu kita ambil? Enggak toh. Kita cari di lemari baju yang baru, yang wangi, yang bersih. Inilah pakaian yang harus kita pakai sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah ditambah usia, yang sudah mendapatkan the second life, hidup yang kedua. Mari kita juga memakai pakaian yang layak, pakaian yang cocok untuk kita datang ke pesta. Saya masih ingat bukan? Dalam Matius 22, ada orang yang salah kostum. Pernah nggak salah kostum? Ya, waduh keliru kostumnya. Rasanya itu ya apa gitu ya. Yang lainnya jas-jasan ini cuma pakai baju biasa. Wah, gak cocok ini. Ini ada orang yang salah kostum di sini. Ya diusir, dikeluarkan, gak cocok. Kalau mau ke pesta ya harus pakai kostumnya pesta, pakaian pesta. Kita sedang menghadapi pesta raja di atas segala raja. Haleluya. Ayo kita buka itu pakaian-pakaian yang lama itu. Pakaian yang gak layak itu. Dan kita pakai pakaian Kristus. Amin. Supaya kita bisa diterima di pesta raja ini. Haleluya. Dan masih ada satu bonusnya. P yang keempat adalah pikirkan. Coba kita baca saja ayat ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkanlah. Bukan cuma pikiran kita positif. Kalau sudah datang ke banyak seminar, motivator selalu mengatakan pikiran harus positif. Tapi bukan cuma itu. Kalau Alkitab berkata bukan pikiran positif, tapi pikiran kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani, kerajaan Allah. Itu harus kita pikirkan. Tidak apa-apa saudara berpikiran tentang pekerjaan yang namanya kita masih bekerja, silahkan. Tapi jangan sampai pikiran kita itu hanya dipenuhi dari bangun sampai tidur. Pikiran kita itu cuma penuh dengan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Pikiran kita cuma dunia, cuma kerjaan, cuma cuanjen ya. Wah, sayang. Pikiran kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan di mana kita akan melewatkan kekekalan bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah manusia baru di dalam Kristus. Haleluya.